Itu sih kira-kira. Nah, untuk kalau misalnya waktu itu kita mungkin ngomong untuk dana pensiun berarti mostly 100% berarti tiltnya ke saham ya. Betul. 100% equity portfolio itu kita nggak ngomongin lah, kita nggak ngomongin ticker di sini dan lain-lain. Cuman thought proses dalam investasi apa? Apakah Bang Radit penganut John Bogle kita pure indexing? Mm-mm. Apakah Bang Radit waktu itu untuk ngumpulinnya oke stock picking sedikit-sedikit? Apa sih metodologinya? Dari masa muda sampai ke sekarang gue banyak nyoba kombinasi-kombinasi sih, macam-macam sih. Ada yang ya seperti lazimnya orang baru nyebur ya, ada yang talk value awal-awal, which is lo juga ya waktu dulu Oke, kan. Ada yang memang gue coba di reksadana indeks. Gue nyampur sih sebenarnya. oke. Jadi Da- dana pensiun itu masih dibiarin running sampai sekarang? Sampai sekarang masih Yang full equity portfolio 100%. full 100% equity Indo. Indonesia. Nah, beberapa tahun ke belakang gue udah mulai Oke. diversifikasi keluar. Cuman S&P kan juga lagi tinggi Iya, banget PI-nya kan. iya. Kenapa kenapa Indonesia? Karena itu kan mengintroduce yang namanya home bias kan. Betul, sama risk dolarnya juga kan. Pasti, Karena inflasi, betul. ngelawan inflasinya kan. Karena kalau kita lihat ETF-nya Indonesia yang dari BlackRock punya, kan ada namanya EIDO tuh Hmm. MSCI Indonesia, itu flat dari 2013 sampai sekarang. Jadi dana Bener, pensiun ditaruh 2013 sampai sekarang tuh flat. bener. Apalagi dibandingin sama currency risk-nya dia kan. Betul. Oke. Kenapa? Lagi-lagi karena gue dulu diajarinnya kayak gitu. Dan gue memang dari awal juga masuk belajar ke sana. Cuman sekarang gue mulai diversify sih ke saham-saham US juga. Tapi gue lagi-lagi investasi gue itu masalah kenyamanan pengetahuan gue dan gue ngertinya apa. Dan gue biarin uang itu masuk dari pekerjaan-pekerjaan gue. Nah, makanya gue nyamannya waktu itu di Indonesia karena ya udah gue biarin masuk sana, gue kerja, biarin masuk sana, kerja, masuk sana kerja. Ketika ada opportunity lain, ya gue baru baru coba explore Oke. beberapa tahun ke belakang sih Oke. gitu. Bang Radit itu punya detailed tracking of portfolionya maksudnya atau cuma jumlahnya aja? Karena ketika Bang Radit kan kerja pasti income-nya besar ya. Ya. Itu dihantam-hantam-hantam misal di Edo tadi ya dia rata gini kan sebenarnya. Hmm. CAGR-nya rata cuman ya kelihatannya bertumbuh tapi itu hanya karena top upan uang atau benar-benar portofolio itu naik berapa persen sih Bang dari awal pertama investasi? Year on year-nya pernah dihitung nggak? Secara CAGR gue ada angkanya. Cuman gue nggak serigid itu sih. Oke. Gue nggak serigid aja. Berarti Bang Radit waktu itu mengintroduce stock picking pasti nggak mungkin indeks kan? Nggak Ya mungkin. gue nyampur sih. Gue ada kombinasi dari RD saham, gue ada apa namanya ada stock picking juga. Berarti actively in the market sekarang karena stock picking kan requires waktu kan untuk melihat. Enggak sih, per ini aja, per gue sempat aja kok. Oke. Per Oke. gue sempat aja. Jadi big caps saja yang mainnya. Betul, iya, Oke. iya. Ada beberapa yang mid cap juga ada sih. Oke. Gitu. Kalau untuk tadi yang segi yang pendapatan tetap itu Bang Radit preferensi seperti apa? Indexing kah atau dititip Yap, di RDPT manajer? maksudnya. Ya, mungkin untuk apa namanya bond. Aset kelas bond Bang Radit tuh kayak gimana Oh investasi? bond ya ada bond yang gue pegang langsung, ada RDPT juga. Oke. Dalam Iya. USD atau IDR biasanya? Gue IDR. Oke. Gue IDR. Waktu itu apa mindsetnya untuk mikir Indo equity dibanding Indo bond doang waktu itu? Maksudnya kenapa nggak ke Indobond? Iya, kenapa nggak Indonesian bond? Misalnya 5 tahun terakhir ya, kita lihat Naik ya? equity dan bond lumayan jauh sih, karena Iya, Indonesia bond aja 9% kan, iya. 9 sampai 10 lah. Ya lagi-lagi karena gue diajarinnya waktu itu ngaitin tujuan investasinya dengan Mhm. instrumennya. Tentu gue ada bonds juga, tapi Oke, kan bukan di dana pensiun gue. oke. Bonds gue pasti kan di tujuan-tujuan gue jangka menengah lah. Kepercayaan gue ketika ngobrol tadi bahwa Bang Radit ini bisa nyampe dana pensiun itu karena punya savings rate yang harusnya besar nih. Banget, ya investment rate. Nah, Hmm. gimana caranya bisa punya ibaratnya savings atau investment rate ini yang besar? Karena orang kan banyak yang stuck tuh tadi di hedonic Iya. treadmill. Mereka ketika baru dapat uang sedikit langsung ganti HP. Dapat uang sedikit langsung pakai untuk gaya. Nah, sarannya Bang Radit untuk anak-anak muda ini apa sih biar nggak masuk gitu loh? Oke, jadi gue state pemikiran gue dulu ya. Menurut gue, kalau buat gue, mungkin beda buat lu ya. Karena lu bekerjanya mungkin juga di investment juga Hmm. gitu. Kalau buat gue, kaya itu dari pekerjaan, dari value creation gue. Investasi gue itu untuk membantu tujuan keuangan. Makanya ada beberapa opsi yang gue mungkin kalau kita ngitung-ngitung selisih-selisih tadi nggak optimal. Tapi
Gua punya opportunity cost nih untuk gua mikirin bahwa ada selisih currency risk pada zaman muda dulu. Ya. Itu waktu gua pasti akan lebih banyak buat mikirin itu ketimbang gua ningkatin penghasilan gue. So it's plus minus lah untuk dalam skala gua Raditya Dika ini gitu. Kalau lo pasti beda lah, lo kan pasti udah investment adalah pekerjaan lo gitu. Nah, maka yang gue lakukan pada saat itu, porsi waktu gue paling banyak memang gue lakukan untuk meningkatkan penghasilan. Dengan tujuan investment rate gue bisa tinggi. Yang gue lakuin adalah, yang paling utama itu memperbanyak revenue stream. Itu yang nomor satu gue lakuin. Jadi gimana caranya? Uang yang masuk itu dari berbagai macam hal yang bisa gue lakukan. Dari royalti buku, dari bikin film. Bikin film itu kalau box office dapat bonus kan dari produser. Begitu dapat bonus gue langsung masukin. Jadi gue berusaha untuk mencari revenue stream yang lebih banyak gitu dari apa yang gue punya sekarang. Dari revenue stream 1 duit masuk, revenue stream 2 duit masuk sampai sekarang. Oke. Bang Radit waktu itu punya konsep untuk selalu memperbesar revenue stream, mengecilkan income, karena dari dulu emang punya habit untuk menabung. Nah, gimana cara anak muda ini bisa punya habit untuk menabung tadi? Berarti kan Bang Radit juga bukan orang yang suka berhutang tuh. Ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang